Oke, baik. Kali ini kita akan mulai satu playlist terbaru, yaitu playlist materi desain and analysis algorithm atau desain dan analisis algoritma. Di sini saya akan pakai slide yang dibuat oleh Bapak Dr. Ahmad Afif Supianto, SSI, MKom. Beliau adalah dosen di PTIIK, Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, atau yang sekarang namanya sudah menjadi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Oke, teman-teman. Yang pertama, apa itu algoritma? Nah, kita pasti sudah pernah sering mendengar istilah algoritma. Nah, di sini ada 4 kotak yang menunjukkan contoh dari algoritma. Algoritma-algoritma ini direpresentasikan dalam bentuk pseudocode, ya, mulai dari kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Nah, kali ini kita tidak akan membahas apa isi kotak pertama, kotak kedua, ketiga, dan keempat, tapi kita hanya akan lihat dulu bahwasannya ini adalah contoh dari sebuah algoritma, agar kita bisa mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan algoritma. Oke, kita akan coba lihat analogi berikut ini. Nah, misalkan kita punya mie goreng, indomie goreng, telur, dan udang. Nah, kemudian kita punya suatu resep bagaimana memproses bahan-bahan ini sehingga menjadi seperti gambar di kanan, yaitu gambar mie yang siap dimakan. Nah, resep kita yang ada di kotak berwarna hijau ini disebut sebagai algoritma, ya. Sehingga kita bisa mendefinisikan algoritma secara sederhana sebagai sebuah resep untuk getting things done successfully, agar bisa menyelesaikan sesuatu secara sukses. Oke, coba kita bedah kalimat tersebut. Resep for getting things done successfully. Yang pertama, resep. Yang berarti resep ini harus merupakan sequence atau urutan atau step-step komputasi yang didefinisikan secara baik dan jelas. Itu yang pertama. Kata yang kedua adalah things. Things yang dimaksud di sini adalah computational problems atau masalah komputasi yang menspesifikasikan input dan output. Seperti di gambar sebelumnya, inputnya adalah indomie goreng, telur, dan udang. Kemudian outputnya adalah mie yang siap untuk dimakan. Kemudian selanjutnya done. Dan ini maksudnya step-stepnya atau langkah-langkahnya itu bersifat finite steps dan finite time, yang berarti langkah-langkahnya itu tidak infinite. Langkah-langkahnya itu bisa dihitung berapa langkah, 5 langkah kah, 10 langkah, 100 langkah, atau 1000 langkah. Kemudian waktu untuk mengeksekusinya itu juga ada batasnya. Contoh misalkan ketika kita membuat mie goreng tadi, langkah-langkahnya tentunya ada batasannya, ya. Mulai dari ya kita membuka bungkus mie-nya, ya, memanaskan kompor, sampai terakhir mie-nya sudah siap untuk dikonsumsi. Kemudian waktunya juga pasti ada batasnya. Misalkan waktu yang kita butuhkan untuk memasak mie goreng tersebut, nah itu pasti ada batasnya. Tidak akan bukan sesuatu yang tidak berbatas. Oke, kemudian kata kunci yang terakhir adalah successfully, atau yang berarti correctly, yang berarti benar sesuai dengan tujuannya, ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan tadi mie goreng, kemudian udang dan juga telur, tapi di sini kita dapatnya gado-gado atau nasi goreng misalkan, nah itu berarti resepnya tidak berhasil atau tidak sukses, dan berarti resepnya tidak benar, ya. Oke. Berdasarkan Webster Dictionary, algoritma itu bisa didefinisikan sebagai metode spesial apapun yang bisa menyelesaikan permasalahan tertentu.
Ya, ini menurut Webster Dictionary. Ada definisi-definisi yang lain ya. Jadi kita juga bisa membuat definisi kita di luar definisi yang ada ini. Silahkan Anda teman-teman semua membuat definisi yang sesuai dengan ya pemahaman teman-teman masing-masing. Pertama, algoritma adalah sequence of unambiguous instruction for solving a problem. Di sini digarisbawahi unambiguous yang berarti langkah-langkahnya itu harus jelas dan mudah dipahami, tidak bersifat multitafsir. Kemudian ada definisi yang kedua lagi, algoritma adalah sequence of computational steps, ya, langkah-langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Kayak di gambar sebelumnya tadi, mengubah mie goreng, telur, dan udang menjadi ya makanan yang siap dimakan. Kemudian yang ketiga, sebuah algoritma adalah tool atau alat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan komputasi tertentu yang dispesifikasikan dengan baik ya. Contoh kayak tadi ya, input outputnya merupakan bahan-bahan tadi dan outputnya adalah ya apa tadi, makanan yang siap dimakan. Nah, algoritma itu pada umumnya ditulis dalam bentuk pseudocode. Jadi pada dasarnya ditulis dalam bentuk pseudocode seperti yang teman-teman lihat di 4 kotak awal tadi. Contoh suatu algoritma, misalkan kita punya suatu masalah, input is a sequence of integer stored in array. Kita dikasih suatu integer, sequence of integer yang disimpan di array. Nah, kemudian kita diminta untuk mengoutputkan nilai minimum dari array tersebut. Nah, misalkan kita dikasih inputan berupa angka-angka 25, 10, 53, 23, 11, 43, 11, 34. Kemudian dengan algoritma yang ada di kotak kuning ini, kita harus bisa mengoutputkan nilai minimalnya, yaitu 11. Nah, maka dari sini kita bisa melihat langkah-langkahnya adalah pertama, kita deklarasikan nilai minimalnya itu adalah nilai yang pertama dulu, data yang paling pertama yaitu 25. Kemudian mulai dari data kedua sampai data yang terakhir, mulai dari 90 sampai 34, kita akan cek apakah nilai minimalnya ini lebih kecil dari data ke I tersebut. Jika lebih kecil, maka nilai minimalnya akan kita update dengan nilai data ke indeks tersebut. Di akhir, kita akan mengembalikan nilai M sebagai nilai yang paling minimalnya. Nah, ya ini ada contoh. Jadi, untuk mencapai tujuan tadi, mencari nilai minimal, itu sebenarnya ada banyak cara yang bisa ditempuh. Jadi ada banyak algoritma yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, contoh yang tadi itu adalah algoritma A, seperti yang ada di slide ini. Di mana kita menentukan nilai, kita kasih asumsi dulu bahwa nilai minimalnya adalah nilai pada data pertama, kemudian untuk data kedua sampai data terakhir, kita akan bandingkan dengan nilai minimal yang sudah kita asumsikan tadi. Kalau misalkan nilainya lebih besar, ya, kalau misalkan nilai M-nya ini lebih besar, ya berarti nilai AI-nya ini lebih kecil, maka kita akan update nilai minimalnya. Nah, ada juga algoritma B untuk melakukan hal yang sama. Ya, algoritma B ini akan menggunakan dua temporary arrays. Nanti kita akan coba visualisasikan. Misalkan kita punya data seperti ini, 3, 4, 6, 5, 9, 20, 8, 11, dan 7. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan mengcopy input A ke array T1. Kemudian kita akan men-assign atau inisialisasi variabel N yang nilainya adalah panjang dari si array tersebut. Kemudian selama N-nya itu lebih dari 1, kita akan lakukan perulangan di mana mulai dari I sama dengan 1 sampai setengahnya array ya.
Kemudian kita akan masukkan nilai di T2 ya. T2 ini adalah area yang kedua ya, di mana nilainya adalah nilai, kita akan masukkan nilai minimal antara TI di indeks 2 kali I dan TI di indeks 2 kali I plus 1. Nah, setelah itu kita akan copy array T2 ke array T1, kemudian nilai N-nya ini akan kita update lagi, yaitu N dibagi 2. Oke. Kemudian di akhir kita akan outputkan nilai T2, data pertama pada T2. Nah, algoritma tadi kalau kita visualisasikan seperti gambar ini ya. Jadi 3, 4, 6, 5, 9, 20, 8, 11, dan 7 kita bandingkan dengan data di sampingnya ya. 3, 4 dibandingkan dengan 6, yang lebih kecil adalah 6. 5 dibandingkan dengan 9, yang lebih kecil adalah 5. 20 dibandingkan dengan 8, yang lebih kecil adalah 8. 11 dibandingkan dengan 7, yang lebih kecil adalah 7. Kemudian lagi di loop kedua dibandingkan lagi dengan data sampingnya. 6 dibandingkan dengan 5, hasilnya 5 yang lebih kecil. 8 dibandingkan dengan 7, 7 lebih kecil. 5 dibandingkan dengan 7, 5 lebih kecil. Karena tersisa satu data, maka hasilnya adalah 5, nilai minimal dari array di atas ini. Oke, ada juga algoritma yang lain untuk mengambil nilai minimal tadi. Nah, contoh algoritma C. Algoritma C akan melakukan pengurutan input secara dari kecil ke besar. Kemudian dia akan mengembalikan elemen pertama dari data yang sudah di sort atau sudah diurutkan tadi. Jadi misalkan kita punya array seperti tadi ya. Kemudian dengan suatu algoritma C, kita akan melakukan pengurutan sehingga akan kita dapat array seperti yang di bawah. Nah, setelah kita dapat array yang di bawah, maka kita bisa ambil data pertamanya, elemen pertamanya yaitu 5 sebagai nilai minimal. Nah, ada juga algoritma D. Nah, yang dilakukan di algoritma D ini adalah untuk setiap elemen kita akan melakukan tes apakah dia merupakan nilai minimum atau bukan. Nah, ini kita pertama lakukan inisialisasi nilai I sama dengan 0, kemudian kita bikin suatu flag yang nilainya true ya, jadi tipenya adalah boolean. Nah, selama true maka kita akan tambahkan nilai I, kita akan update nilai I, kita tambahkan 1, kemudian nilai minimal adalah data pertama, elemen pertama, kemudian flagnya nilainya adalah false. Nah, setelah itu kita akan cek mulai dari J sama dengan 1 sampai ukuran inputnya. Kita akan cek apakah nilai minimalnya lebih dari data ke J atau tidak. Jika nilai minimal lebih dari data ke J, maka flagnya akan kita set sebagai true. Dan terakhir kita akan outputkan nilai minimal. Oke, jadi teman-teman sekalian, yang dipelajari di algoritma ini ada 5 poin utama. Yang pertama adalah bagaimana kita mendevice atau mendesain sebuah algoritma. Yang kedua adalah bagaimana kita mengekspresikan algoritma. Yang ketiga adalah bagaimana memvalidasi algoritma. Yang keempat, bagaimana menganalisis suatu algoritma. Dan yang terakhir adalah melakukan tes terhadap program. Jadi setelah kita rancang desain algoritmanya, kemudian kita tentu harapannya bisa melakukan pengetesan ke program langsung. Oke, jadi langkah yang paling penting sebelum kita mulai mendesain sebuah algoritma adalah mendefine problem atau mendefinisikan masalahnya. Nah, problem ini definisinya adalah deskripsi output input relationship. Jadi kita mau data inputannya seperti apa, data outputnya seperti apa. Kita mau data inputnya berupa array, data outputnya adalah nilai minimal atau nilai maksimal. Kita mau inputnya adalah mie goreng, telur, dan udang. Kita mau outputnya adalah mie yang siap dimakan. Seperti itu.
Kedua, algoritma ya sudah kita definisikan tadi di depan, yaitu sebuah sequence atau langkah-langkah komputasi yang merubah input menjadi output. Nah, yang tidak kalah penting adalah data structure atau struktur data, yaitu metode yang terorganisir untuk menyimpan dan mengambil data atau mengembalikan data ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar terkait misalkan linked list atau ya yang paling sederhana array dan list ya. Kemudian ada tree di sana, ada graph juga. Nah, itu adalah contoh-contoh data struktur. Ya, termasuk konsep-konsep seperti stack, ya, heap, queue. Nah, kemudian yang selanjutnya task kita adalah misalkan ketika kita diberi sebuah problem, kita harus mendesain algoritma yang benar dan baik yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tujuannya bukan hanya algoritmanya benar, tapi juga harus baik ya. Baik itu maksudnya dari sisi penggunaan resource memori itu kalau bisa semakin seminimal mungkin, dan juga runtime atau waktu eksekusinya itu secepat mungkin. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menganalisis sebuah algoritma? Yang pertama adalah kita butuh untuk mengetahui limitasi atau batasan dari berbagai macam algoritma untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau misalkan kita tahu kelebihan dan kelemahan dari atau batasan-batasan dari setiap algoritma, maka kita bisa memilih algoritma yang tepat untuk studi kasus kita. Poin kedua adalah kita harus memahami relationship antara problem size dan running time. Kapan si program itu tidak baik atau kapan si program tersebut performanya menurun ketika dijalankan. Misalkan ketika mengurutkan 10 array dengan 10 angka, dia bisa dengan cepat melakukan itu, tapi kalau angkanya sudah 1000, 1 juta, 2 juta angka, nah mungkin dia kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin mempelajari bagaimana menganalisis sebuah algoritma running time sebuah algoritma tanpa perlu melakukan coding. Jadi kita ingin tahu dari melihat pseudocode-nya saja kita sudah bisa, oh ini kira-kira dia akan butuh running time sekian, dan kalau dengan input yang semakin besar kira-kira dia akan menghabiskan waktu untuk mengeksekusi bagian A, B, C, dan seterusnya. Poin keempat, kenapa belajar analisis algoritma ini penting adalah agar kita bisa mempelajari teknik untuk menulis kode yang lebih efisien. Setelah kita analisis, tentu kita bisa tahu mana bagian yang kemudian membuat program kita runningnya lebih lambat nih. Nah, itu bisa kita solusikan. Yang kelima adalah kita harus merecognize bottleneck di kode kita, ya, yaitu bagian kode yang mana yang menimbulkan problem, ya, dan juga bagian kode mana yang bisa dioptimasi, gitu. Jadi ketika kita menuliskan kode ya dari suatu algoritma, tentu ada bagian-bagian tertentu yang membuat si programnya ini berjalan lebih lambat. Nah, itu harus kita optimasi. Kenapa kita harus belajar ya atau menganalisis kenapa kita harus belajar analisis algoritma? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus kita menganalisis si algoritma tersebut? Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah agar kita bisa memahami behavior dari si algoritma tersebut. Behavior ini ada selection, kemudian performance, kemudian modify di situ. Kemudian selanjutnya poin keduanya adalah agar kita bisa melakukan improvement terhadap si algoritma, kita bisa meningkatkan performanya, atau istilahnya ya kita bisa melakukan riset ya di situ agar bisa menghasilkan algoritma yang lebih baik lagi.
Selanjutnya, apa yang kita analisis dari si algoritma itu? Yang pertama yang kita analisis adalah correctness atau kebenarannya ya. Apakah input output yang didefinisikan itu sudah match atau sudah cocok dengan requirement dari algoritma apa belum. Yang kedua adalah amount of work done ya, atau dengan kata lain kompleksitas algoritmanya tersebut, yaitu jumlah basic operation yang dilakukan atau jumlah operasi-operasi dasar yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah amount of space used ya. Jadi si algoritma itu dia akan pakai memori seberapa besar ya. Eh, Jangan sampai algoritma yang kita gunakan, yang kita desain misalkan, itu berjalan dengan cepat tapi ternyata dia butuh memori yang sangat besar sehingga kita tidak bisa menjalankan di komputer yang ya atau device yang terbatas gitu ya. Nah tentu ini akan menjadi problem juga kalau kita tidak punya device yang kuat ya. Selanjutnya adalah simplisitas dan kejelasan ya, yaitu verifikasi dan implementasinya. Apakah ketika kita mendesain algoritmanya itu langkah-langkahnya sudah jelas, langkah-langkahnya itu finite, kemudian kalau misalkan orang lain lihat apakah mereka bisa pahami dengan mudah. Nah, itu adalah salah satu poin yang penting. Kemudian yang terakhir adalah optimality. Apakah codingan atau algoritma tersebut bisa dioptimalkan lebih lanjut atau tidak? Oke, sekarang ada sebuah puzzle ya. Berapa lama running time dari algoritma ini jika inputannya adalah seperti ini? 7,22, 11,34, 17, 17,52, 26,13, 40, 20, 10,5, 16,8, dan 1. Oke, selanjutnya adalah selection problem. Jadi, misalkan kita diberikan sebuah grup angka ya, kemudian kita diminta untuk menentukan angka K tertinggi dari urutan angka tersebut. Nah, ada banyak algoritma yang bisa kita gunakan juga. Algoritma pertama, kita simpan bilangan dalam sebuah array. Oke. Kemudian kita urutkan array secara descending ya, dari besar ke kecil. Kemudian kita berikan nilai balikan bilangan pada posisi K tersebut. Jadi kita kan diminta misalkan untuk menentukan angka ketiga terbesar dari array tersebut apa. Nah, maka kita yang pertama bisa kita lakukan adalah menyimpan angka-angka tersebut di dalam sebuah array, kemudian mengurutkan array tersebut dari besar ke kecil, kemudian kita ambil kita ambil nilai pada elemen ketiga. Oke. Selanjutnya, algoritma kedua adalah kita menyimpan bilangan K pertama dalam sebuah array. Kemudian kita urutkan array secara descending. Kemudian untuk setiap bilangan yang tersisa, maka jika bilangan tersebut lebih besar daripada bilangan ke K, kita masukkan bilangan tersebut pada posisi yang benar di dalam array. Nah, kemudian kita bisa beri nilai balikan bilangan pada posisi K. Nah, pertanyaannya, algoritma mana yang lebih bagus antara algoritma yang pertama dan yang kedua tadi? Oke. Antara algoritma pertama dan kedua tadi, dua algoritma tadi sama-sama benar. Dia bisa mengembalikan nilai K tertinggi. Kalau misalkan kita minta nilai ketiga tertinggi, dia bisa balikan nilai yang benar, itu merupakan nilai yang ketiga tertinggi. Nah, tapi di antara dua algoritma tadi, mana yang lebih baik? Nah, di sini ada 3 poin yang bisa kita bandingkan. Yang pertama adalah mengukur running time atau jumlah operasi yang dibutuhkan. Seberapa
lama si program tersebut atau algoritma tersebut, waktu eksekusinya itu akan butuh waktu berapa lama. Kemudian yang kedua adalah mengukur jumlah memori yang digunakan. Kemudian yang ketiga, kita perlu mencari tahu kalau misalkan input size-nya itu dinaikkan, ya, apakah running time-nya atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi si program tadi, dia peningkatannya seperti apa? Peningkatannya akan secara linear kah atau eksponensial atau seperti apa? Nah, itu perlu kita analisis juga. Oke, selanjutnya waktu versus size of input atau ukuran inputnya. Nah, parameter pengukuran itu biasanya diukur menggunakan ukuran inputnya, ya. Jadi si algoritmanya ini akan kita tes dengan ukuran input yang besar, kira-kira dia bisa atau tidak. Nah, algoritma misalkan kita punya 3 algoritma A, B, dan C, diimplementasikan dan dijalankan di PC. Nah, algoritma D itu dijalankan di sebuah superkomputer. Nah, kemudian kita asumsikan TKN ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh si algoritma. Ya, ini yang ini C, kemudian yang ini yang D, yang C yang putus-putus ini. Kemudian yang merah ini adalah yang D. Nah, ternyata ketika inputnya semakin besar, yang D ini waktu eksekusinya dia eksponensial, ya, semakin lama semakin tajam ke atas. Oke, sekarang apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah correctness, ya, yaitu apakah si algoritmanya itu bisa menghitung solusi yang benar untuk semua instance atau tidak, ya. Untuk misalkan array ukuran 10, ukuran 100, atau bahkan ukuran 1000, dia harus bisa mengembalikan jawaban yang benar. Yang kedua, efisiensi, yaitu resource yang dibutuhkan oleh si algoritma tersebut. Efisiensi resource ini maksudnya ada dua. Yang pertama adalah waktu, yaitu jumlah step-nya, dan yang kedua adalah space, yaitu jumlah memori yang digunakan. Nah, jadi tadi kita sudah lihat apa itu desain dan apa itu analisis algoritma dan apa yang kita lakukan di analisis algoritma. Sekarang pertanyaannya, kalau itu digabung menjadi satu kalimat desain dan analisis algoritma, apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Nah, mendesain sebuah algoritma itu berarti kita berbicara terkait correctness atau benar atau tidaknya antara input dan outputnya. Apakah resepnya itu bisa mengubah input menjadi output yang benar-benar kita expect atau kita inginkan. Nah, untuk membuktikan sebuah algoritma itu benar apa tidak, jadi di situ nanti ada beberapa konsep yang perlu kita pelajari, seperti loop invariant, kemudian recursive function, ya, kemudian ada juga formal proof atau ya mathematical proof. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang analisis dari sebuah algoritma, itu berarti kita bercerita tentang efisiensinya, yaitu ada dua part. Yang pertama time, yang kedua space. Time, di situ nanti kita akan cek worst case, best case, dan average case-nya dari pengeksekusian algoritma itu. Kemudian untuk beberapa algoritma, worst case itu ya munculnya jarang. Kemudian average case itu ya kadang munculnya untuk beberapa algoritma worst case-nya itu kadang sering muncul. Kemudian average case-nya juga ya muncul tapi tidak sering si worst case-nya. Jadi secara umum biasanya problemnya itu ada di running time. Nah,
Ini bisa dicoba, buatlah sebuah algoritma untuk menampilkan n bilangan pertama secara terbalik. Kemudian buatlah sebuah algoritma yang akan menerima sebuah bilangan x dari user. Tampilkan pesan benar jika x habis dibagi 2, 3, atau 7, dan tampilkan salah jika tidak habis dibagi. Oke, sekian untuk materi kali ini.